Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta SE, AKMSCA. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai teori akuntansi chapter 9 tentang revenue. Perkenalkan, saya Sabika Putri Maharani dengan NIM 2022-1211-022 dan ada juga teman saya yaitu Christine Jessica Obisuro dengan NIM 2022-1211-017. Slide pertama ini merupakan penjelasan tentang revenue, karena chapter 19 ini adalah revenue. Jadi, revenue ini merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi berupa arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Jadi, secara sederhananya, revenue atau pendapatan ini merupakan peningkatan manfaat ekonomi yang didapat selama satu periode akuntansi. Bisa berasal dari pemasukan uang, kenaikan nilai aset, atau pengurangan utang yang pada akhirnya menambah nilai ekuitas atau kekayaan bersih. Jadi, revenue ini bisa berupa pertama yaitu inflow atau pemasukan. Jadi, seperti hasil dari kegiatan operasional seperti penjualan produk atau jasa itu merupakan sebuah revenue. Kemudian yang kedua ada kenaikan nilai aset, yaitu aset perusahaan bisa menilai meningkatnya seperti kayak kita membeli vehicle pada tahun pertama harga perolehannya 100 juta dan nanti di akhir periode book value-nya itu sisa tinggal 20 juta. Nah, nanti bisa aja aset tersebut naik book value-nya dan kenaikannya itu merupakan bagian dari revenue. Kemudian yang ketiga ada pengurangan utang atau kewajiban. Jika perusahaan berhasil untuk mengurangi utang atau kewajibannya, ini juga dianggap sebagai bentuk pendapatan karena kalau misalnya pendapatan berkurang, karena kalau misalnya pendapatannya itu meningkat, maka utangnya itu akan menurun sejalur dengan ekuitas. Kemudian pendapatan ini akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang merupakan nilai total kekayaan setelah dikurangi dengan utang. Jadi bisa dibilang pendapatan itu merupakan salah satu cara untuk menambah nilai dari ekuitas. Karena nanti kita akan menghitung net income itu digabung dalam retained earning. Kemudian juga ada notes bahwa pendapatan ini nggak termasuk dari dana yang berasal dari pemegang saham. Jadi kalau misalnya pemegang saham atau pemilik saham itu memberikan modal tambahan kepada perusahaan, itu namanya bukan pendapatan atau revenue karena bukan berasal dari kegiatan operasional. Intinya revenue itu merupakan saldo yang berasal dari kegiatan operasional, bukan dari suntikan dana pemegang saham. Lalu di sini ada pengertian revenue, ada 4 poin. Yang pertama, pendapatan mewakili fisik dan aliran moneter. Kemudian pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi. Lalu yang ketiga, pendapatan merupakan bagian dari manfaat yang juga termasuk keuntungan dan muncul selama kegiatan biasa. Contohnya adalah penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Jadi revenue itu sendiri yang pertama itu merupakan aliran fisik dan aliran uang. Maksud dari aliran fisik dan aliran uang itu apa? Jadi kalau aliran fisik itu seperti kayak kita menjual produk atau jasa diberikan kepada pelanggan, fisiknya itu maksudnya adalah produknya. Sedangkan aliran uangnya itu adalah uang yang kita peroleh dari hasil penjualan tersebut. Misalnya kita menjual suatu inventory-nya itu adalah aliran fisiknya dan yang kita dapatkan uangnya itu merupakan aliran moneter. Jadi perusahaan itu menghasilkan revenue yang artinya ada barang yang keluar dan di sisi lainnya ada uang yang masuk. Kemudian untuk poin yang kedua, pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi. Itu maksudnya revenue adalah inflow atau pemasukan manfaat ekonomi. Artinya pendapatan menambah keuntungan perusahaan. Misalnya melalui uang yang kita peroleh dari penjualan atau layanan yang diberikan, setiap kali perusahaan menghasilkan revenue, ada pemasukan yang membuat perusahaan lebih bernilai. Lalu yang poin ketiga ini maksudnya
revenue sebagai bagian dari pendapatan atau income. Itu maksudnya revenue adalah salah satu komponen income atau pendapatan total. Kan revenue ini nanti akan masuk ke income statement. Jadi selain revenue, income juga mencakup gains atau keuntungan seperti keuntungan dari penjualan aset yang nilainya sudah meningkat seperti slide sebelumnya dijelaskan. Nah, tapi revenue ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan sehari-hari, bukan dari suntikan dana perusahaan. Contoh-contoh revenue itu meliputi sales atau penjualan, yaitu kita pendapatan dari menjual barang dan jasa, lalu ada fees atau biaya jasa, jadi biaya yang dikenakan layanan yang diberikan seperti kayak biaya konsultasi, kemudian biaya apa namanya perpajakan gitu-gitu kan pasti ada fee-nya tuh. Itu juga termasuk dari revenue. Kemudian ada interest sama bunga. Jadi pendapatan dari bunga seperti bunga atas pinjaman yang diberikan kepada investor itu termasuk pendapatan juga. Kemudian di sini ada dividends atau dividen, pembagian keuntungan dari investasi saham di perusahaan lain itu juga berasal dari pendapatan. Jadi kayak kalau ada pendapatan lebih nanti akan dibagikan ke dividen. Kemudian ada royalti yaitu pendapatan dari izin penggunaan hak cipta atau hak milik intelektual dan ada rents atau sewa. Jadi ada pendapatan dari yang kita penjualan barang dan juga ada pendapatan sewa seperti sewa kos-kosan, sewa apartemen, sewa ruko, itu juga termasuk pendapatan. Jadi intinya revenue itu adalah segala pemasukan yang dihasilkan dari aktivitas utama bisnis dan biasanya berbentuk uang yang masuk ke perusahaan sebagai hasil dari kegiatan normal seperti penjualan atau layanan-layanan. Kemudian slide selanjutnya ini mengenai pandangan perilaku tentang pendapatan. Jadi pendapatan adalah hasil dari aktivitas perusahaan mencapai pencapaian bersih perusahaan. Jadi pendapatan itu sama dengan pencapaian dan biaya itu sama dengan usaha. Dan hasil pencocokan dalam laba itu sama dengan pencapaian bersih. Jadi bisa kita ketahui titik pengakuan harus ditentukan berdasarkan peristiwa kritis yang akrual selama periode penghasilan. Jadi maksud dari slide ini dalam pandangan perilaku atau di e-booknya itu namanya behavioral view. Jadi revenue itu dianggap sebagai hasil atau pencapaian dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi revenue itu bukan cuma tentang uang yang masuk, tetapi juga mencerminkan sejauh mana perusahaan bisa berhasil mencapai tujuan target bisnisnya. Jadi yang pertama, revenue adalah hasil dari aktivitas perusahaan. Jadi revenue ini nih dihasilkan dari segala kegiatan yang dilakukan perusahaan seperti menjual produk, memberikan layanan, atau mendapatkan pendapatan dari aset lain. Jadi revenue ini nih menunjukkan seberapa efektif perusahaan dapat menjalankan operasinya. Kemudian yang kedua ini, revenue sama dengan pencapaian atau accomplishment. Jadi revenue itu bisa dianggap sebagai hasil pencapaian dari aktivitas perusahaan. Jadi hasil-hasil yang diperoleh dari revenue itu merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan juga. Semakin tinggi revenue, semakin besar pencapaian perusahaan dalam menghasilkan uang. Kemudian yang kedua adalah biaya sama dengan usaha. Jadi biaya atau expense ini dianggap sebagai usaha atau pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai revenue tersebut. Kalau misalnya perusahaannya itu bisa melakukan cost dengan efektif, maka biayanya bisa lebih rendah. Biaya ini bisa berupa bahan baku, biaya upah karyawan, biaya operasional, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ini adalah profit sebagai net accomplishment atau pencapaian bersih. Jadi ketika revenue dikurangin dengan expense, maka akan dihasilkan profit atau laba. Jadi dalam pandangan ini profit adalah pencapaian bersih setelah dikurangi oleh semua biaya-biaya dari pendapatan. Semakin besar profit, semakin tinggi juga tingkat pencapaian perusahaan dalam mencapai tujuan finansialnya. Jadi untuk menentukan titik pengakuan revenue ini ada critical event,
atau peristiwa kritis, dan ada accrual throughout the earning process. Jadi maksud dari peristiwa kritis ini adalah revenue itu bisa diakui ketika terjadi peristiwa penting yang mencerminkan bahwa transaksi itu sudah selesai. Misalnya dalam penjualan produk, peristiwa kritisnya mungkin adalah saat barang dikirim ke pelanggan atau pelanggan melakukan pembayaran. Kemudian kalau untuk yang accrual throughout the earning process, itu adalah revenue diakui sepanjang proses pendapatan atau aktivitas yang menghasilkan revenue. Misalnya jika perusahaan memiliki proyek besar yang berlangsung beberapa bulan, revenue itu bisa diakui secara bertahap sesuai dengan kemajuan proyek tersebut. Jadi secara keseluruhan, pandangan perilaku ini tuh menyoroti bahwa revenue ini tuh bukan sekedar uang masuk, tapi juga cerminan pencapaian perusahaan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Jadi revenue ini nih menunjukkan keberhasilan operasional, sementara profit ini menunjukkan hasil akhir setelah memperhitungkan semua usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu di sini ada slide tentang pengakuan pendapatan. Menurut perspektif sejarah atau historical perspective, yang pertama ada laba, dan pendapatan itu ditentukan berdasarkan peningkatan kekayaan bersih perusahaan. Kemudian yang kedua digantikan oleh gagasan bahwa keuntungan dan pendapatan harus direalisasikan. Kemudian yang ketiga dikembangkan menjadi pengakuan berdasarkan prinsip atau prinsip realisasi. Yang keempat, perbedaan antara modal dan laba muncul dari putusan pengadilan. Jadi maksudnya ini, awalnya tuh laba dan pendapatan itu dianggap berdasarkan kenaikan nilai perusahaan. Jadi dulu tuh orang menganggapnya tuh perusahaan mendapatkan laba itu dengan melihat apakah nilai total kekayaan bersihnya setelah dikurangin utang itu bertambah atau enggak. Jadi jika nilai bersih perusahaan meningkat, itu dianggap sebagai keuntungan. Kemudian semakin ke sini berubah konsepnya, laba dan pendapatan tuh harus benar-benar diterima. Jadi pendapatan dan laba tuh nggak bisa diakui begitu saja agar bisa dianggap benar-benar ada. Jadi pendapatan atau laba tersebut harus udah nyata atau benar-benar terjadi. Maksudnya harus ada transaksi atau peristiwa jelas yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah mendapatkan pendapatan itu. Jadi misalnya kita punya kos-kosan, kemudian customer-nya itu membayar untuk 1 tahun. Nah, saldo 1 tahun itu kita nggak bisa ngakuin sebagai pendapatan karena kita belum memberikan jasanya kepada mereka. Jadi masih dicatat sebagai pendapatan yang belum diakui atau unearned revenue. Kemudian yang ketiga, munculnya prinsip pengakuan pendapatan. Jadi maksud dari topik ini adalah munculnya aturan atau prinsip sekarang dikenal sebagai revenue recognition principle atau prinsip pengakuan pendapatan. Contohnya jika perusahaan menjual produk, maka pendapatan diakui saat produk sudah sampai ke pelanggan dan pelanggan sudah setuju membayar. Kalau misalnya belum diakui, pendapatannya itu belum boleh dicatat. Kemudian yang keempat, pemisahan antara modal dan laba. Jadi keputusan-keputusan tersebut membantu membedakan antara modal sama laba. Kalau modal itu kan uang atau aset yang dimasukkan ke dalam perusahaan oleh pemilik, sedangkan laba itu adalah hasil dari kegiatan operasional perusahaan yang bisa ditarik sebagai keuntungan oleh pemilik dan diinvestasikan kembali. Jadi intinya laba itu dianggap meningkat jika kekayaan bersih perusahaan naik, tapi kemudian berubah menjadi harus ada transaksi nyata agar pendapatan bisa diakui gitu. Kemudian slide selanjutnya ini adalah kriteria untuk pengakuan pendapatan. Jadi pada titik mana selama proses penghasilan dapat pendapatan dicatat sebagai diperoleh karena ada apakah bukti yang cukup, pada titik apa selama proses penghasilan dapat pendapatan dicatat sebagai diperoleh karena ada apakah bukti yang cukup. Jadi dalam akuntansi ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar pendapatan itu bisa diakui sebagai pendapatan yang sudah diperoleh atau earned revenue. Jadi pertanyaannya di sini kan kapan sih proses penghasilan pendapatan perusahaan tuh boleh menganggap pendapatan tersebut tuh udah didapetin kapan gitu pembukuannya. Jadi yang pertama, pendapatan tuh bisa dianggap diperoleh saat ada bukti yang cukup. Jadi agar pendapatan bisa diakui, perusahaan itu harus memiliki bukti yang kuat untuk menganggap pendapatan tersebut benar.
Contohnya kayak produk atau layanan yang udah dikirimin atau diberikan, itu bisa dicatat pendapatan. Lalu pelanggan telah setuju untuk membeli dan membayar. Lalu hak perusahaan untuk menerima pembayaran sudah jelas dan pasti. Lalu yang kedua, tahapan penting dalam proses penghasilan pendapatan itu juga ada dua, yaitu barang dan jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Jadi ini tuh merupakan momen ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya sehingga mereka punya hak untuk mencatat pendapatan. Kemudian kepastian pembayaran dari pelanggan. Jadi kalau misalnya pelanggan udah deal, kemudian seller udah deal, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Lalu, proses penghasilan yang berlangsung bertahap atau accrual, jika pendapatan dihasilkan selama periode yang panjang, kayak misalnya proyek konstruksi yang besar itu kan pasti membutuhin waktu lama, itu pendapatan bisa diakui secara bertahap selama proyek berlangsung sesuai dengan kemajuan pekerjaan atau presentasi penyelesaian proyek tersebut. Jadi ini dikenal dengan metode akrual. Jadi misalnya kalau kita punya proyek konstruksi kan masih 10 tahun nih pendapatannya baru bisa diakui. Nah, itu kita bisa mengakuinya setiap tahun gitu. Jadi dicicil dulu. Lalu di sini ada kayak circle gitu dari 1 sampai 9. Yang pertama ada devising an idea, yang kedua ada making purchase, yang ketiga ada receipt of orders before commencing production, yang keempat ada commencing production, yang kelima ada progressively throughout production, yang keenam ada completion of production, yang ketujuh ada receipt of order after completing production, yang ke-8 ada delivery of goods to customers, dan yang ke-9 ada receipt of cash. Di sini saya akan menjelaskan ke-9 poin-poin ini maksudnya apa. Yang pertama itu ada devising an idea. Itu maksudnya adalah mengembangkan ide. Jadi tahap pertama ini adalah saat perusahaan tuh bisa mulai mikirin atau ngerencanain produk atau layanan yang akan mereka buat atau mereka jual. Contohnya perusahaan mungkin sedang mencari ide untuk produk baru yang diinginkan di pasar. Jadi di tahap ini tuh belum ada pendapatan yang bisa diakui karena tuh belum ada aktivitas nyata seperti produksi atau penjualan terjadi. Jadi tahap devising an idea ini merupakan tahap awal dari bisnis atau biasanya kalau di manajemen itu tahap planning. Kemudian yang kedua ini adalah making purchase, itu Indonesianya adalah melakukan pembelian. Jadi setelah kayak ide-ide penjualan itu ada, jadi perusahaan tuh mulai membeli bahan baku atau raw material, kemudian juga inventory-inventory yang dibutuhkan apa, alat-alatnya apa, mesin-mesinnya apa. Misalnya perusahaan pakaian mungkin membeli kain-kain dan bahan-bahan lain untuk membuat pakaian. Uh, kalau misalnya perusahaan F&B mungkin mereka beli bahan-bahan pokok kayak misalnya sayur ataupun tepung-tepungan gitu. Jadi meskipun perusahaan udah mengeluarkan uang di tahap yang kedua ini, mereka masih belum bisa mengakui pendapatan karena belum ada produk yang jadi gitu. Kemudian yang ketiga ada receipt of orders before commencing production, itu maksudnya menerima pesanan sebelum memulai produksi. Jadi pada di tahap ini perusahaan mulai mendapatkan pesanan dari pelanggan meskipun produksi belum dimulai. Artinya sudah ada komitmen dari pelanggan yang mau membeli produknya. Kemudian kayak meskipun ada pesanan masuk, pendapatan itu belum bisa diakui karena perusahaan belum menghasilkan atau mengirim produk tersebut kepada pelanggan. Jadi tahap ini tuh cuman kayak memberikan kepastian bahwa akan ada pendapatan di masa mendatang. Kemudian yang keempat ada commencing production atau memulai produksi. Jadi setelah mendapatkan pesanan, kemudian perusahaan mulai memproduksi barang yang dipesan oleh pelanggan, di tahap ini perusahaan tuh mulai melakukan aktivitas yang real dalam memenuhi pesanan. Jadi namun pas pendapatan belum bisa diakui karena produk belum sepenuhnya selesai, dalam prinsip akuntansi yang ini pendapatan hanya bisa diakui setelah perusahaan menyelesaikan dan mengirim produk kepada pelanggan. Jadi di tahap keempat ini belum bisa diakui pendapatan. Lalu yang kelima itu adalah
progressively throughout production, yaitu pengakuan bertahap selama produksi. Jadi untuk beberapa jenis atau proyek yang berlangsung lama seperti konstruksi atau proyek besar, perusahaan tuh bisa mengakui pendapatan sedikit demi sedikit seiring dengan kemajuan produksi. Misalnya ada yang membangun gedung, terus mereka tuh bisa mengakui sebagian pendapatan setiap bagian tertentu selesai, kayak lantai satunya baru selesai, itu baru bisa diakui pendapatan, atau disebut dengan percentage of completion method atau metode persentase penyelesaian. Jadi yang kelima ini tuh menjelaskan tentang perusahaan yang besar gitu produksinya. Lalu yang keenam ada completion of production atau selesainya produksi. Jadi di tahap ini produksi itu kan udah selesai dan produk tuh udah siap untuk dikirim kepada pelanggan. Jadi meskipun produk itu udah jadi dan siap dijual, pendapatan tuh masih belum bisa diakui di tahap 6 ini. Karena tuh pendapatan baru bisa diakui pas udah sampai ke tangan pelanggan. Jadi produk ini dianggap sebagai aset siap jual, tetapi belum memenuhi syarat untuk mengakui pendapatan. Kemudian yang ketujuh ada receipt of order after completing production, yaitu menerima pesanan setelah produksi selesai. Biasanya tuh perusahaan baru menerima pesanan setelah produksi selesai. Contohnya, perusahaan elektronik yang memproduksi handphone terlebih dahulu, kemudian menjualnya setelah produk jadi. Di tahap ini pasti ada kepastian kan bahwa produk akan terjual karena sudah ada pesanan, kayak misalnya iPhone 16 belum diproduksi tapi udah ada yang PO. Nah, di tahap itu tuh belum bisa diakui pendapatan karena saya katakan ulang-ulang bahwa pendapatan baru bisa dikirim saat produknya tuh udah dikirim kepada pelanggan. Jadi pengakuan pendapatan tuh membutuhkan adanya transaksi yang real, yang nyata, di mana produk itu udah diberikan kepada pelanggan. Lalu di tahap yang ke-8 ini adalah delivery of goods to customer. Jadi pengiriman barang kepada pelanggan. Jadi di tahap ini merupakan tahap yang krusial dalam pengakuan pendapatan karena ketika produk dikirim dan diterima oleh pelanggan, perusahaan itu sudah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian penjualan. Jadi ini adalah saat di mana perusahaan bisa mengakui pendapatan karena barang sudah berpindah tangan ke pelanggan dan perusahaan punya bukti bahwa mereka telah memenuhi permintaan pelanggan. Nah, jadi resiko dan manfaatnya itu pindah ke pelanggan. Jadi kalau misalnya di Shopee, di online store gitu, kan pasti pelanggan pakai jasa ekspedisi pengiriman kan. Nah, kalau misalnya resiko kehilangan barangnya itu ada di ekspedisi pengirimannya itu, ya berarti itu bukan tanggung jawab perusahaan, tapi tanggung jawab ekspedisi pengirimannya gitu. Lalu yang terakhir adalah receipt of cash atau penerimaan cash. Itu tahap terakhir di mana ketika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Setelah pelanggan udah menerima produk nih, kemudian bayar, perusahaan tuh baru bisa mengakui pendapatan dengan pasti karena mereka telah menerima uang tuh dari si customer itu dari hasil penjualannya. Jadi di tahap ini transaksi kan udah benar-benar selesai dan semua syarat pengakuan pendapatan sudah terpenuhi. Makanya pendapatan bisa diakui di tahap yang ke-9 ini. Jadi secara keseluruhan pengakuan pendapatan itu biasanya dilakukan di tahap 8 pas saat pengiriman barang atau di tahap 9 tergantung gimana kebijakan perusahaannya, tergantung jenis-jenis bisnis yang digunakan. Kemudian prediksi pengakuan pendapatan ini membantu perusahaan mencatat pendapatan yang sudah benar-benar pasti dan tidak mengakui pendapatan sebelum waktunya. Ini tuh penting biar laporan keuangan perusahaan tuh memberikan gambaran yang benar tentang pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu. Jadi pas dicek oleh auditor udah ada bukti yang kuat kalau misalnya kita tuh udah ngejual, udah ini. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya buktinya tuh kita nggak bingung untuk ngasih ke auditor. Untuk kemudian untuk pengakuan pendapatan, yaitu kriteria pengakuan pendapatan ini didasarkan pada keinginan untuk akuntansi yang relevan dan andal informasinya, yaitu yang pertama ada pengukuran nilai aset, lalu adanya transaksi, dan penyelesaian substansial dari proses penghasilan. Jadi kriteria pengakuan pendapatan itu
adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan kapan dan gimana pendapatan itu diakui dalam laporan keuangan. Jadi kriteria-kriteria ini tuh penting untuk memastikan bahwa informasi akuntansi itu udah relevan sesuai dengan standar-standar akuntansi yang ada. Yang pertama itu kan ada pengukuran nilai aset atau measurability of asset value. Jadi kriteria ini mengharuskan bahwa nilai aset yang dihasilkan dari transaksi itu harus dapat diukur dengan andal. Jadi dalam konteks pendapatan, ini berarti bahwa perusahaan harus dapat menentukan jumlah uang yang akan diterima dari pelanggan. Misalnya jika perusahaan tuh menjual produk sebesar 1 juta, kemudian nilai pendapatan yang dapat diakui itu adalah sejumlah tersebut. Nah, asalkan perusahaan tuh punya kepastian bahwa pelanggan akan membayar sejumlah 1 juta itu. Jadi kriteria ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tuh punya dasar yang jelas dan akurat gitu. Jadi kalau misalnya dia di laporannya nulis kayak ada revenue 1 juta, ya buktinya mana harus ada bukti invoice, bukti kayak cash receipt 1 juta dan menyerahkan barang kepada pelanggan sebesar 1 juta juga. Lalu yang kedua adanya transaksi atau existence of transaction. Jadi untuk mengakui pendapatan tuh harus ada bukti-bukti yang jelas bahwa transaksi telah terjadi. Ini berarti bahwa perusahaan tuh harus memiliki dokumen atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa barang dan jasa yang telah diserahkan itu kepada pelanggan udah ada gitu, telah muncul kayak dari invoice gitu. Kemudian misalnya pengakuan pendapatan atas penjualan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan rencana atau kesepakatan verbal. Jadi harus ada faktur, kontrak, atau dokumen lain yang mengkonfirmasikan bahwa transaksi telah terjadi. Jadi ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan diakui benar-benar berasal dari kegiatan operasional yang nyata, bukan fiktif. Kemudian yang ketiga ada substantial completion of earning process. Jadi kriteria ini tuh menyatakan bahwa pendapatan hanya dapat diakui setelah proses penghasilan dianggap selesai secara substansial. Ini tuh berarti bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban utama dalam transaksi, seperti pengiriman barang atau penyerahan jasa. Misalnya dalam kontrak konstruksi, pendapatan tuh kan diakui hanya setelah tahap tertentu dari proyek selesai kan. Nah, meskipun pembayarannya itu mungkin dilakukan secara bertahap, kriteria ini tuh penting karena memastikan bahwa perusahaan tidak mengakui pendapatan sebelum kewajibannya terhadap pelanggan benar-benar terpenuhi, sehingga meningkatkan akurasi laporan keuangan. Jadi dengan adanya kriteria-kriteria ini, kita dapat lebih mudah mengaplikasikan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan dalam analisis laporan keuangan. Jadi kayak ini tuh membantu adanya transparansi serta akurasi dalam pelaporan keuangan. Kemudian slide selanjutnya ini masih tentang pengukuran pendapatan. Jadi pengakuan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan terkait dengan item akan mengalir ke atau dari entitas. Lalu barang tersebut memiliki biaya atau nilai yang bisa diukur dengan keandalan. Jadi pengakuan pendapatan itu nggak mudah karena luas berbagai aktivitas dan keadaan yang menghasilkan pendapatan bisnis. Jadi maksudnya tuh pengukuran pendapatan itu merupakan aspek yang penting dalam akuntansi karena membantu perusahaan untuk menentukan kapan dan seberapa besar pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan. Jadi dalam konteks ini terdapat 2 kriteria utama, yaitu yang pertama ada probabilitas aliran manfaat ekonomi masa depan. Ini tuh menekankan bahwa untuk untuk mengakui pendapatan harus ada kemungkinan yang cukup tinggi bahwa manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke entitas. Jadi berarti perusahaan harus memiliki keyakinan bahwa mereka akan menerima pembayaran atau keuntungan ekonomi lainnya dari transaksi yang telah dilakukan. Contohnya, jika perusahaan menjual barang kepada pelanggan dan pelanggan itu udah nada tangan kontrak nih. Kemudian si pelanggan itu udah memberikan komitmen untuk membayar. Nah, maka perusahaan dapat dianggap bahwa ada probabilitas yang tinggi bahwa mereka akan menerima manfaat dari peristiwa ekonomi tersebut. Jadi kriteria ini berfungsi untuk memastikan bahwa pendapatan yang diakui adalah hasil dari transaksi yang berpotensi menghasilkan aliran kas positif bagi perusahaan di masa depan. Lalu yang kedua ini adalah pengukuran biaya atau nilai dengan keandalan. Jadi kriteria ini menyatakan bahwa untuk mengakui pendapatan
harus memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Artinya perusahaan harus dapat menghitung dan melaporkan nilai pendapatan dengan akurat berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya jika sebuah perusahaan menghasilkan produk dengan biaya produksi tertentu dan menjualnya dengan harga tertentu, mereka harus mampu menilai harga jual tersebut dengan tepat dan juga relevan. Jadi kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran pendapatan itu nggak hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi harus ada informasi yang jelas yang dapat diandalkan. Lalu di sini ada pendapatan menurut IAS 18 garis miring AASB 118. Jadi isinya pendapatan harus diukur pada nilai wajar pertimbangan yang diterima atau tidak diterima. Jadi maksud dari IAS 18 atau International Accounting Standard yang ke-18 dan AASB 118 atau Australian Accounting Standard Board 118 adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan pendapatan. Salah satu prinsip utama yang ditetapkan oleh kedua standar ini adalah bahwa pendapatan itu diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Jadi maksud dari penjelasan ini bahwa pengukuran pendapatan pada nilai wajar ini mengaku pada jumlah yang dapat diperoleh dari transaksi atas pihak yang terlibat dalam transaksi yang bersedia dalam keadaan normal tanpa adanya tekanan. Jadi dalam konteks ini pendapatan berarti bahwa harus diakui berdasarkan nilai yang sebenarnya yang dapat diterima oleh perusahaan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan. Kemudian sesuai dengan imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Contoh penerapannya misalnya nih sebuah perusahaan menjual barang seharga 100.000, tapi perusahaan itu nawarin diskon sebesar 10% untuk pembayaran awal. Nah, nilai wajar dari imbalan yang akan diterima itu kan adalah 90.000. Jika pelanggan membayar di muka, perusahaan akan mengakui pendapatannya sebesar 90.000 sebagai pendapatan yang diukur berdasarkan nilai wajar atau imbalan yang diterima. Jadi tujuan dari pengukuran ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan. Dengan cara ini, laporan keuangan akan mencerminkan realitas ekonomi yang lebih tepat, yang penting bagi para pemangku kepentingan. Jadi penerapan prinsip menurut IAS 18 dan AASB 118 itu membantu memastikan bahwa pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan itu merupakan gambaran dari representasi yang akurat menurut aliran kas yang diharapkan dari transaksi, dan juga standar-standar IAS ini juga mendukung adanya transparansi dan konsistensi dalam laporan keuangan. Lalu di sini ada penjualan barang. Jadi titik penjualan umumnya yang paling banyak adalah titik yang tepat untuk diukur dan dicatat pendapatan karena ketiga kriteria tersebut terpenuhi. Lalu titik penjualan adalah ketika produk disampaikan atau layanan diberikan atau saat judul dialihkan ke pelanggan. Jadi penjualan barang ini adalah salah satu aspek yang fundamental dalam pengakuan pendapatan, dan titik penjualan itu sering dianggap sebagai saat yang paling tepat untuk mengukur dan mencatat pendapatan. Jadi titik penjualan itu harus ada 3 kriteria yang dipenuhi, yaitu measurability of asset value, itu maksudnya nilai dari barang yang dijual dapat diukur secara andal. Jadi saat barang dikirim dan layanan diberikan, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang pasti. Kemudian yang kedua ada existence of transaction, yaitu saat transaksi telah terjadi yang ditandai dengan pengiriman barang atau penyelesaian layanan kepada pelanggan. Contohnya kayak bukti transaksi seperti faktur atau tanda terima mendukung pengakuan pendapatan. Lalu ada substantial completion of the earning process. Jadi proses penghasilan telah diselesaikan secara substansial. Ini berarti bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban utama seperti menyerahkan barang atau memberikan layanan.
Kemudian contoh-contoh praktisnya itu seperti kayak penjualan barang. Jadi misalnya jika perusahaan A menjual 100 unit kepada perusahaan B sebesar 50.000 per unit, pendapatannya sebesar 50.000 itu akan diakui pada saat barang dikirim ke perusahaan B. Lalu untuk penyediaan layanan jasa, jika sebuah perusahaan memberikan jasa dan menyelesaikannya kepada klien, pendapatan dari proyek tersebut akan diakui pada saat laporan tersebut diserahkan. Jadi menandakan bahwa jasa itu sepenuhnya sudah diberikan kepada pelanggan dan baru bisa diakui sebagai pendapatan. Kemudian yang terakhir ini adalah pengecualian untuk basis penjualan. Jadi pengecualian untuk menggunakan titik penjualan adalah pendapatan yang diakui selama produksi, misalnya kontrak konstruksi, kemudian pendapatan yang diakui pada akhir produksi, contohnya adalah peristiwa penting dan penjualan terjamin. Pendapatan yang diakui ketika uang tunai diterima setelah penjualan dilakukan metode cicilan dan metode pemulihan biaya. Jadi konstruksi kontrak ini kan memakan waktu lama. Jadi pendapatan itu baru bisa diakui saat kayak bertahap gitu. Kalau misalnya kayak lantai satu udah jadi, itu baru bisa diakui pendapatan. Kemudian juga contohnya perusahaan membangun gedung untuk 2 tahun dan pendapatannya itu bisa diakui saat konstruksi itu tuh udah jalan beberapa persen gitu. Kemudian yang kedua pendapatan yang diakui pada akhir produksi. Jadi misalnya produksi barang yang dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Nah perusahaan tuh mungkin mengakui pendapatan setelah produk itu selesai dan siap untuk dikirim. Kemudian yang ketiga itu pendapatan yang diakui ketika kas diterima setelah penjualan. Itu ada metode angsuran dan metode pemulihan biaya. Jadi kalau misalnya metode angsuran itu contohnya misalnya perusahaan menjual mobil, kemudian dengan pembayaran angsuran itu bisa diakui pendapatan pembayaran kayak diterima di muka gitu. Dan itu bisa mengurangi resiko kerugian karena kan udah ada DP-nya. Kemudian yang kedua itu adalah metode pemulihan biaya. Jadi dalam metode ini perusahaan tuh tidak mengakui pendapatan sampai mereka telah mendapatkan kembali jumlah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau layanan. Jadi metode ini tuh umumnya digunakan ketika ada ketidakpastian besar mengenai kemampuan pelanggan untuk membayar. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christine. Slide selanjutnya adalah pemberian layanan. Jadi di sini pemberian layanan yang pertama ada pendapatan jasa yang harus diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian. Jadi jadi layanan yang diakui berdasarkan tahap penyelesaian ini, jadi pendapatan dari layanan itu akan diakui berdasarkan tahap penyelesaian layanan tersebut. Berarti pendapatan tidak diakui sekaligus di awal atau di akhir periode layanan, tetapi diakui secara bertahap seiring kemajuan pengerjaan layanan tersebut. Tahap penyelesaian dapat diukur dengan berbagai metode, seperti survei pekerjaan yang telah disesuaikan, penilaian persentase penyelesaian, atau output yang dihasilkan. Dan pendekatan ini mencerminkan dengan lebih akurat nilai ekonomi dari pekerjaan yang telah dilakukan pada saat laporan keuangan dibuat. Yang kedua itu ada diakui pada periode saat diberikan. Jadi pada saat maksudnya di sini pendapatan jasa akan dicatat dalam periode akuntansi di mana layanan tersebut benar-benar dilaksanakan. Artinya pengakuan pendapatan akan mencerminkan waktu dan usaha yang dicurahkan oleh perusahaan dalam memberikan layanan tersebut selama periode tertentu dan juga memastikan bahwa pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan mencerminkan kinerja yang sebenarnya dari perusahaan tersebut dalam periode pelaporan keuangan tertentu. Selanjutnya di sini ada bunga, royalti, dan dividen. Yang pertama itu dapat dikenali saat diterima. Maksudnya di sini, dapat dikenali saat diterima. Dan yang kedua itu untuk beberapa item berlalunya waktu menandakan pendapatan telah diperoleh, misalnya pendapatan bunga. Contohnya di sini kayak misalnya untuk bunga,
Misalkan sebuah perusahaan itu memiliki deposit bank sebesar 1 juta rupiah dengan tingkat bunga tahunannya itu ada di 5%. Jadi setiap bulan perusahaan akan mencatat pendapatan bunga sebesar 1 juta rupiah dikali 5% dibagi dengan 12 bulan. Lalu kita dapat bunganya itu 4.167 rupiah sebagai pendapatan bunga. Terus contoh yang kedua untuk royalti. Jadi contohnya itu sebuah perusahaan tuh nerbitin buku uh, untuk menerima royalti sebesar 10% dari penjualan setiap buku yang diterbitkan. Jadi kalau penjualan buku dalam satu kuartal adalah 500 juta rupiah, maka pendapatan royalti yang akan diakui dalam kuartal tersebut itu adalah 500 juta dikali dengan 10%, maka dapatnya 50 juta rupiah. Selanjutnya itu ada contoh dari dividen. Contohnya itu kayak perusahaan A itu memiliki saham di perusahaan B. Pada tanggal 1 Juli, perusahaan B ini mengumumkan dividen sebesar 100 rupiah per saham dan akan dibayarkan pada tanggal 31 Juli. Perusahaan A akan mencatat pendapatan dividen tersebut sebesar 100 rupiah per saham pada tanggal 1 Juli, meskipun pembayaran akan diterima pada tanggal 31 Juli. Next slide. Oke, selanjutnya di sini ada perkembangan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan. Yang pertama, ada proyek gabungan atau mixed project dari IASB atau FASB. Yang kedua itu kekosongan dalam panduan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan kurangnya dasar konseptual untuk menyelesaikan masalah. Terus yang ketiga itu ada transaksi pendapatan menjadi lebih kompleks dan mereka juga mengusulkan 3 hal. Yang pertama itu mengakui pendapatan pada saat pendapatan tersebut timbul. Yang kedua itu mengukurnya pada nilai wajar pada saat itu. Yang ketiga mengukurnya pada saat timbulnya kenaikan aset atau penurunan liabilitas pada nilai wajar perubahan tersebut. Jadi di sini uh, pada jadi contohnya itu kayak pada akhir tahun ada proyek selesai sepenuhnya dan pendapatan yang diakui itu selama tahun tersebut akan mencakup keseluruhan nilai kontrak sesuai dengan penyelesaian 100%. Jadi dengan mengakui pendapatan berdasarkan tahap penyelesaian, perusahaan itu dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan dan operasi mereka, dan juga membantu dalam mengelola arus kas dari perencanaan keuangan dengan lebih baik dan karena pendapatan akan dicatat seiring dengan usaha yang dilakukannya. Lalu pengakuan pendapatan juga yang tepat juga penting untuk menjaga keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Ini akan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya. Dan juga pada gilirannya itu akan meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan otoritas regulasi. Next. Di sini masih di perkembangan dan pengukuran pendapatan. Jadi perubahan yang dihasilkan dalam penekanan itu pertama, pendapatan diakui pada saat pendapatan tersebut timbul. Jadi maksudnya perubahan penekanan dari realisasi menjadi ketepatan waktu. Yang kedua itu pendapatan dapat berasal dari perubahan nilai aset dan liability dan dari kepemilikan aset, yaitu dari pengukuran kembali. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran pendapatan mencerminkan nilai wajar.
Yang keempat, pengukuran harus dapat diandalkan. Jadi di sini kalau kita lihat ini masih berhubungan dengan slide sebelumnya. Jadi tadi kan ada mixed project tuh. Jadi Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FIASB itu bekerja sama dalam proyek untuk mengembangkan standar baru mengenai pengukuran dan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Nah, tujuan utama dari proyek ini untuk menselaraskan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan di seluruh dunia dan meningkatkan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga ada kekosongan dalam panduan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Jadi sebelumnya itu nggak ada panduan yang memadai tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Jadi hal ini tuh menjadi ambigu dan menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan dalam cara perusahaan untuk mengakui pendapatan tersebut, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih jelas, lebih konseptual gitu, dan seragam untuk menyelesaikan masalah ini. Terus pada transaksi pendapatan yang semakin kompleks dengan adanya perkembangan jenis transaksi bisnis, pengakuan pendapatan tuh menjadi lebih rumit. Jadi perusahaan tuh lebih terlibat dalam transaksi yang melibatkan beberapa elemen atau komponen seperti penjualan produk dengan layanan purna jual yang memerlukan panduan yang lebih jelas untuk mengakui pendapatan secara tepat dan konsisten. Terus dengan proyek yang mixed project yang ISB sama FASB itu, mereka berusaha untuk menciptakan standar yang lebih jelas dan seragam yang dapat diterapkan secara global, secara internasional untuk meningkatkan keandalan dan transparansi dalam laporan keuangan. Jadi pendekatan baru itu diharapkan dapat menangani kompleksitas transaksi pendapatan dan memberikan panduan yang lebih baik lagi bagi perusahaan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan. Lanjut ini kita ada kesepakatan tentatif bahwa dua kriteria harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan. Kriteria elemen perubahan dalam aset atau liabilitas perusahaan telah terjadi. Terus ada kriteria, di sini ada dua kriteria elemen, itu perubahan dalam aset atau liability dapat diukur secara tepat dan andal. Yang kedua itu kriteria pengukuran, maksudnya tidak ada kriteria probabilitas. Terus jadi di sini notes tidak ada penekanan yang lebih besar atau penyelesaian substansial dari proses pendapatan dan pada pengertian realisasi dan pendapatan. Jadi kalau kita flashback lagi, jadi pengakuan pendapatan itu kan ada pengakuan pendapatan saat terjadi, terus pengukuran nilai wajar pada saat itu. Terus ada juga pengukuran berdasarkan perubahan aset atau kewajiban. Nah, kalau pengakuan pendapatan pada saat terjadi kan itu lebih kayak yang pertama, dia berarti perusahaan tuh harus mengakui pendapatan tersebut saat mereka melakukan penjualan atau jasa gitu, dan bukan pada saat pembayaran diterima. Jadi pendekatan ini tuh dapat membantu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan. Misalnya nih ada kita beli barang gitu, terus kredit. Nah, si perusahaannya ini walaupun kita masih kredit, tapi dia udah mengaku apa ya, kayak pengakuan pendapatan, udah pengakuan bahwa itu sudah menjadi sales revenue-nya mereka. Walaupun kita masih kredit karena mereka telah memberikan produk atau jasa kepada konsumennya. Terus yang pengukuran pada nilai wajar pada saat itu. Jadi nilai wajar kan adalah estimasi harga di mana aset dapat diperdagangkan antara pihak-pihak yang berpengetahuan luas dan
bersedia untuk bertransaksi. Jadi dengan mengukur pendapatan pada nilai wajar pada saat terjadinya laporan keuangan menjadi lebih relevan dan mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya dari transaksi tersebut. Terus kalau pengukuran berdasarkan perubahan aset atau kewajiban. Jadi pendapatan itu akan diukur saat terjadi peningkatan aset atau penurunan kewajiban pada nilai wajar dari perubahan tersebut. Dan ini tuh berarti pendapatan akan diakui ketika ada peningkatan dalam aset, seperti kita menerima piutang, aset kita akan bertambah kan, atau ada juga penurunan dalam kewajiban, kayak, kita lunasin utang kita ke bank, jadi utang kita menurun, dan diukur berdasarkan nilai wajar dari perubahan tersebut. Jadi pendekatan ini tuh membantu memastikan bahwa pendapatan dapat diakui dan mencerminkan perubahan, nyata dalam posisi keuangan perusahaan. Jadi, dengan mengakui pendekatan ini, perusahaan tuh dapat memberikan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, relevan, yang dapat membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan atau mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang andal. Already next. Selanjutnya di sini ada pengukuran nilai wajar. Jadi dalam model pengukuran atribut campuran, semua item diukur pada nilai wajar pada saat perolehan setelah itu dicatat pada biaya historis atau biaya historis yang diturunkan meskipun beberapa item kemudian diukur kembali ke nilai wajar. Terus yang kedua itu ada keuntungan dan kerugian yang diakui pada saat terjadinya meskipun belum direalisasi. Jadi di sini tuh maksudnya kalau kita lihat, jadi kan dalam model pengukuran atribut campuran itu semua item itu akan diukur pada nilai wajar pada saat perolehan, dan setelah itu dicatat pada biaya. Jadi ini tuh masih ada kaitannya sama penyajian laporan keuangan tersebut, penyajian laporan keuangan. Kan, kita ada proyek gabungan yang IASB sama FASB. Jadi di situ tuh, IASB sama FASB itu akan bekerja sama untuk, bekerja sama dalam laporan proyek untuk menyelesaikan prinsip-prinsip laporan keuangan. Terus tujuan utamanya mereka itu adalah untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam laporan keuangan di seluruh dunia. Terus ada kesimpulan sementara itu, yang pertama, laporan laba rugi tunggal yang menyeluruh di mana semua perubahan pada aset dan liabilitas akan diungkapkan. Jadi, di sini itu maksudnya kita menyarankan untuk, memiliki laporan laba rugi yang mencakup semua perubahan pada aset dan kewajiban. Jadi ini tuh berarti, setiap perubahan nilai aset dan kewajiban akan diungkap dalam, satu laporan laba rugi yang mencakup semua, aktivitas, keuangan dalam perusahaan tersebut. Terus realisasi bukan merupakan dasar untuk memasukkan item-item tersebut. Di sini tuh maksudnya pengakuan item dalam laporan keuangan, tidak lagi bergantung pada konsep realisasi. Jadi maksudnya di sini tuh item akan diakui dalam laporan keuangan, meskipun belum ada realisasinya, selama ada perubahan yang dapat diukur pada nilai, aset atau kewajiban tersebut. Terus yang ketiga itu pengungkapan terpisah atas kinerja atau arus pendapatan dan pengukuran ulang atau penyesuaian penilaian. Jadi, bakal ada, pengungkapan terpisah antara kinerja atau di sini maksudnya arus kas sama
pengukuran kembali pada penyesuaian nilai. Jadi laporan keuangan itu akan mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional dan juga yang mana berasal dari penyesuaian nilai aset dan kewajiban. Jadi pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat serta transparan tentang kondisi keuangan perusahaan, sehingga pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang disediakan. Next slide. Oke, kita masuk di isu-isu untuk auditor. Jadi, masalah utama adalah penyajian pendapatan yang terlalu tinggi oleh manajer. Jadi, tujuannya itu adalah untuk menipu pengguna. Kedua, bonus. Ketiga, pengelolaan pendapatan. Keempat, optimisme dan yang berlebihan. Dan yang terakhir itu adanya penipuan. Jadi, tujuannya itu adalah lembungan atau pengelembungan pendapatan atau peningkatan gitu sering dilakukan oleh manajer dengan niat untuk menipu pengguna laporan keuangan, kayak misalnya pemangku kepentingan, investor. Mereka menggunakan hal ini untuk menipu pemangku kepentingan tersebut. Terus di sini juga ada motif-motifnya nih, kayak misalnya untuk dapat bonus. Jadi manajer itu mungkin melakukan pengelembungan pendapatan untuk mencapai target yang akan memicu pembayaran bonus yang intinya akan menguntungkan pribadinya sendiri. Yang kedua itu adalah pengelolaan pendapatan. Nah, di sini tuh maksudnya ini tuh dia berupaya untuk mengelola pendapatan agar terlihat lebih baik dari yang sebenarnya digunakan untuk menjaga citra perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya dia tidak menjaga independensi dia, akhirnya hanya untuk membuat citra perusahaan yang diauditnya itu lebih bagus. Yang ketiga itu ada optimisme yang berlebihan. Nah, di sini tuh manajer mungkin saja memiliki optimisme yang berlebihan terhadap prospek pada future atau masa depan dan mencatat pendapatan yang belum terrealisasi. Dan yang terakhir ada penipuan, kecurangan atau fraud. Jadi dalam beberapa kasus pengelembungan pendapatan itu dapat menjadi bagian dari skema kecurangan yang dirancang untuk menyesatkan investor, kreditur, atau pemangku kepentingan lainnya. Jadi, ini adalah tantangan yang sangat signifikan bagi auditor yang harus memastikan bahwa laporan keuangan itu mencerminkan kondisi keuangan dari perusahaan itu, kondisi yang benar-benar sesuai dengan keuangan perusahaan tersebut secara akurat dan tidak menyesatkan penggunanya. Dan mereka juga harus berhati-hati dan cermat dalam mengidentifikasi serta mengatasi praktik-praktik tersebut. Next slide. Oke, kita sampai di summary. Ada ringkasan di sini, ada beberapa poin, ada 7 poin. Yang pertama itu hal-hal yang berkaitan dengan definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Jadi masalah terkait definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan ini, jadi terdapat beberapa masalah dalam mengidentifikasikan atau mengukur dan mengakui pendapatan yang udah kita bahas nih sebelum-sebelumnya dengan tepat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua itu ada poin-poin pengakuan pendapatan, pengakuan yang penting. Jadi di sini lebih kayak titik pengakuan yang kritis. Jadi identifikasi momen-momen penting itu di mana pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan seperti saat barang dikirim atau jasa diselesaikan. Dan yang ketiga itu ada kriteria pengakuan pendapatan. Di sini maksudnya, jadi standar akuntansi menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum pendapatan dapat diakui, seperti adanya bukti transaksi dan kepastian
penerimaan kas. Yang keempat, ada pengukuran pendapatan. Jadi di sini pendapatan itu harus diukur dengan nilai wajar pada saat transaksi ini terjadi. Jadi ini melibatkan juga penilaian yang cermat dan berdasarkan pada metode yang tepat. Yang kelima itu kita ada panduan yang diberikan oleh penyusun standar. Jadi kalau diingat pada slide-slide yang tadi dijelaskan ada panduan yang diberikan. Jadi biar si pengguna laporan keuangan ini bisa lebih ngerti gitu. Jadi standar mereka yang nyusun laporan keuangan ini harus mengikuti panduan atau standar yang berlaku. Jadi badan standar akuntansi seperti yang udah dibahas tadi IASB dan FASB menyediakan panduan dan aturan untuk membantu perusahaan dalam mengakui dan mengukur pendapatan secara konsisten. Terus yang keenam itu ada proyek-proyek dan perkembangan pada saat ini. Nah, di sini itu ada berbagai proyek dan perkembangan terkini yang sedang dilakukan oleh Badan Standar Akuntansi untuk memperbaiki dan menyelaraskan pengakuan dan pengukuran pendapatan di seluruh dunia. Jadi kayak ada proyek-proyek kalau kalian masih ingat tadi proyek gabungan dari ISB sama FASB ini yang mereka berusaha untuk kayak buat standar untuk global, internasional, panduan gitu supaya semuanya itu bisa ngikutin satu standar yang sama, satu panduan yang sama. Jadi mereka bisa nyusun lebih kayak akhirnya outputnya itu lebih transparan, lebih akurat, dan selaras seragam gitu. Yang terakhir itu ada isu-isu untuk auditor. Nah, ini tuh salah satu yang sangat penting ya. Secara auditor itu resikonya tinggi, terus dia punya banyak kesempatan untuk melakukan fraud dan lain-lain dengan motif-motif tertentu. Jadi, auditor itu menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pendapatan tidak dilebih-lebihkan oleh manajemen untuk menipu pengguna laporan keuangan dan kayak tadi kita sempat bahas mendapatkan bonus atau mengelola pendapatan secara valid. Jadi tantangannya itu sangat signifikan bagi auditor yang harus memastikan bahwa laporan keuangan tersebut itu harus mencerminkan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi harus disusun secara akurat dan tidak menyesatkan. Dan juga auditor itu harus menjaga independensinya, tidak boleh kayak misalnya tadi dia mau jaga citra atau brandingan dari perusahaannya, akhirnya dia melakukan fraud dan sebagainya. Jadi pada dasarnya auditor ini harus berhati-hati dan juga harus lebih cermat dalam mengidentifikasi dan mengatasi praktik-praktik tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.